bahagia. Maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Si Aldo, Pi. Masa dia sewa lawyer lebih hebat dari kita? Siapa, Mi? Pak Hadi Noto, Pi. Gak salah, Mi. Kamu tenang aja ya, sayang. Nanti kalau misalnya ada yang di perut mama ini udah lahir, pasti Om Farel bakal jemput kita dan kita akan pindah lagi ke sini. Kenapa, Di? Aku cuma kasih tahu aja. Tadi keluarga utama datang kantor aku. Terus? Iya, mereka berusaha nyoba aku biar aku mundur dari pihak kamu. Tapi aku tolak. Hari ini akan ada seorang anak yang melawan adik kandungnya dan juga ayah kandungnya di pengadilan. Terus yang menjadi pertanyaan saya, Bu Kayla, kenapa Anda minta cerai dari dia? Karena Maaf Ibu Kayla, kalau bicara tolong lebih jelas lagi, diulangin lagi. karena aku selingkuh. Pak Hadi, tolong Pak, jangan tanya soal itu. Cari aja cara lain. Tapi tolong jangan ungkit soal itu, Pak. Saya mohon. Oke Bu Kayla, kita lupain yang tadi. Bu Kayla, seandainya Anda dilahirkan kembali dan Anda berada dalam posisinya Pak Aldo, dan Aldo selingkuh, dan dia meninggalkan Anda beserta anak Anda, terus dia kembali lagi dalam kehidupan Anda, dan dia bilang, sayang, aku udah insaf, kembalikan Vincent sama aku dong. Apakah Anda akan memberikannya secara ikhlas, Bu Kayla? Gak tahu, aku gak tahu. Aku cuma ingin Vinza, aku cuma ingin anakku kembali. Aku mohon jangan rebut hak asuh Vinza dari tanganku. Aku ingin menjadi ibu yang baik buat Vinza. Aku mohon, Pak. Tolong kembalikan Vinza sebentar aja, aku mohon. Pak Fahri, saya berubah pikiran. Saya akan menyerahkan anak saya, Vinza, ke mantan istri saya.
anak saya, anak yang saya asuh dengan kedua tangan saya, di mana saya berlaku sebagai ayah sekaligus sebagai ibu. Tapi saya ikhlas melakukannya karena dia adalah kebanggaan saya. Demi dia, saya harus bertengkar dengan mantan istri dan mantan mertua saya. Tapi karena dia, mantan istri saya mau berubah. Dia mau menebus semua kesalahannya, Pak. Dia ingin menjadi yang lebih baik. Sahabat terbaik saya tahu sifat asli orang tuanya. Demi kemenangan kasus ini, mereka rela kehilangan rasa hormat dari kedua orang tuanya, Pak. Pelajaran hidup yang saya tahu, anak kecil itu berasal dari ibu kandungnya sendiri. Mereka nggak bisa dipisahkan, Pak. Dan saya nggak mau merusak semua itu. Saya nggak mau anak saya pisah dari ibu kandungnya sendiri. Kalau dalam kasus ini saya yang menang, keluarga Kayla pasti sangat sedih. Dan saya nggak sanggup kalau saya ngelihat sahabat terbaik saya menangis, Pak. Oke, aku serahkan hak asuh Vinsa ke kamu ya. Tapi kamu janji, kamu rawat dan jaga dia. Saya putuskan hak asuh anak jatuh ke tangan Ibu Kayla. Ini baru anak papa. Ini baru anak papa. Papa bangga sama kamu. Mi, hari ini kan persidangan udah selesai. Dan Aldo menang dengan caranya sendiri. Tapi karena dia berjiwa besar, dia rela memberikan hak asuh anaknya kepada Kayla. Seperti harapan Mami kan? Enggak, Al. Aku ingin menjadi ibu yang baik, itu benar. Tapi dengan tidak membuat kamu menderita seperti ini. Aku gak mau. Aku gak mau menjadi ibu yang baik dengan cara menyakiti perasaan kamu, Al. Aku yakin kalau kamu dan Mbak Moza lebih layak merawat Vinza. Karena kalian itu orang tua yang hebat.
Daripada ikut aku, malah membentuk pribadi Vinsa jadi egois seperti papa. Lebih baik dia ikut kamu, Al. Supaya wataknya bisa seperti sama ayahnya. Aku ingin kelak Vinsa bisa menjadi anak yang mandiri, anak yang sederhana, dan sangat mencintai orang tuanya. Semua kualitas yang baik yang aku harapkan itu semuanya ada sama kamu, Al. Maafin aku ya. Semuanya aku minta maaf. Tolong buat Vinsa seperti kamu ya, Al. Hari ini Mama baru tahu kalau kamu, Kay, berubah menjadi dewasa. Satu lagi aku mohon, jangan pernah bilang sama Vinsa kalau aku ini ibu kandungnya. Mbak Moza lah yang pantas disebut sebagai ibu kandungnya. Jangan pernah bilang sama dia kalau orang tuanya sudah bercerai di usia dia masih kecil seperti sekarang. Bilangnya sama dia kalau dia itu terlahir dari keluarga yang bahagia dan juga utuh. Aku mohon ya, Mbak, cintai Vinsa dengan seluruh cinta yang Mbak punya. Oke, kamu gak usah khawatir. Aku akan sayang, aku akan selalu cinta sama Vinsa. Walaupun nanti aku udah punya anak sendiri. Lihat kan, Pi, apa yang Papi gak bisa lakukan, bisa dilakukan anak Papi sendiri. Thank you banget ya. Iya, sama-sama. Coba kalau ada suami istri kayak Aldo sama Kayla, pasti nggak ada berantem di antara dua keluarga. Aku kagum banget sama adik kamu. Dia udah bikin keputusan besar dan pengorbanan besar hari ini. Ya udah, kamu permisi dulu ya. Oke. Thanks. Maaf Bu Kayla, kalau tadi aku agak kasar sama Ibu. Ya, tapi itu semua udah bagian dari tugas aku. Itulah, Miss, yang namanya hidup dalam kebersamaan. Mereka maupun udah cerai, tapi rela berkorban satu sama lainnya. Mestinya kamu tuh belajar gimana caranya menghargai orang yang udah rela berkorban demi kamu. Tapi kayaknya kamu udah kepikiran ke situ ya. Yang kamu pikirin sekarang kan cuman gimana caranya ngambil Farel dari sisi aku. Ya udah, Miss, kita ke kantor yuk. Babak baru kan belum selesai. Kan aku udah pernah bilang, jangan coba-coba untuk mengganggu cinta aku sama Farel kalau kamu gak tahan sama balasannya. Tapi kamu gak boleh mundur ya. Tolong kamu gak usah ngadu-ngadu sama Oma, Papi, sama Mami kayak biasanya. Kalau menurut aku, Kayla itu bodoh. Kenapa dia mau ngelepas hak asuh Vinsa? Hah? Berkorban? Kayak gitu sih nggak penting, Fit. Kalau aku jadi dia, aku nggak akan melakukan hal sebodoh itu. Menurut aku sih, Kayla itu masih punya nurani yang baik. Kalau kamu nggak bisa ngeliat sisi baiknya, berarti kamu yang nggak normal. Sayang, kantor yuk. Assalamualaikum. Mah, gimana hasilnya? Berhasil nggak? Kita berhasil, Man. Pah, gimana kalau kita ngadain syukuran? Mama kepengen bikin nasi kuning, terus kita undang tetangga-tetangga. Gak usah begitu lah, Ma. Gak perlu begitu, Ma. Emangnya pertandingan apa? Ma, masa kita gembira di atas penderitaan orang lain? Maksud Papa? Kesedihan keluarganya Kayla. Ngapain kita pikirin, Pak? Mereka kan yang mulai dulu. Mereka yang bawa-bawa kasus ini ke pengadilan.
Iya, Mah. Tapi nggak usah berlebihan. Ini bukan kemenangan yang harus dirayain, Mah. Kasihan Kayla. Al, hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah kita harus merawat Finza sebaik-baiknya. Karena Finza adalah amanah, Al. Iya, Mus. Aku jadi tahu betapa berharganya arti dari seorang anak. Dan betapa menakutkannya kalau kita nyaris kehilangan anak kita. Al, Mama yakin. Mereka bilang kan mereka mau naik banding. Kamu nggak usah takut ya, Do ya. Apa, Bu? Naik kambing? Naik kambing? Budak! Naik kambing. Lo tuh bapak yang kambing. Ngikut aja lo. Koko, bukan naik kambing. Naik banding. Oh, naik banding toh. Ini benar-benar memalukan. Memalukan. Masa kita kalah terus sama anak kecil itu? Pertama gugatan cerai dia sama Kayla, dia berhasil. Sekarang hak asuh anak juga jatuh ke tangan dia. Belum lagi iklan yang papi incar, dia juga yang dapat. Papi yang tenang ya, Pi. Mami nggak mau Papi kena serangan jantung lagi. Yang lebih memalukan nih, anak dan menantu kita justru membantu keberhasilan dia. Iya, Pi. Mami juga heran. Kenapa sih Farel sama Fitri itu kayaknya kepingin banget kita kalah, Pi. Farel udah gak peduli sama keluarga nih. Itu udah pasti. Buktinya ya, keturunan keluarga yang di kandungan Biska aja sudah mereka abaikan. Ini pasti semua dalangnya si Fitri. Fitri itu selalu bikin masalah. Dia itu ya tidak senang ya melihat keluarga ini tenang, bahagia. Karena dia itu kecewa sama dirinya sendiri. Maksud Mama? Apalagi setelah dia divonis tidak bisa hamil lagi ya. Dia itu seperti orang yang putus asa. Apalagi setelah kita tuh mendukung Miska, kasih perhatian sama Miska. Dia itu kayak mau balas dendam pada keluarga ini. Apakah dia tidak perhatiin itu? Iya juga ya, Mama. Salsa, sampai kapan kamu punya waktu, Salsa? Terus bagaimana tawaran Papa waktu itu? Apa kamu benar-benar tidak ingin berumah tangga? Kemarin aku ketemu sama cowok yang pernah aku bilang sama Papa sama Mama waktu itu. Gak sengaja dia datang ke kantor aku. Tapi pas aku cari, dia udah gak ada. Cowok macam apa sih yang kamu suka itu? Mungkin Papa gak akan setuju. Karena dia dari kalangan biasa. Tadinya sih dia tukang odong-odong. Tapi sekarang dia jadi kurir. Mama pikir tuh, kamu nolak anaknya Pak Iman karena punya pilihan yang hebat. Kok nggak taunya kurir? Yang penting kan hatinya, Ma. Ya terserah kamu aja lah. Tapi masalahnya, bisa nggak kamu dapetin dia? Nah itu dia, Ma. Namanya aja aku nggak tahu siapa. Nih. Nomor siapa nih, Pak? Itu nomor HP anaknya Pak Iman. Kami sudah sering tukar nomor HP kalian. Apa Norman belum menghubungi kamu? Belum. Ya mana mungkin lah, Pak. Anaknya Pak Iman kayaknya pemalu gitu. Sal, mungkin kamu bisa nelpon dia duluan. Enggak, Ma. Kesannya kayak aku yang ngejar banget. Udah, aku pergi dulu ya. Ma. Mudah-mudahan nggak ada persidangan keluarga lagi ya, Fit. Ujung-ujungnya malah permusuhan keluarga. Aku juga berharap ini kasus terakhir dalam keluarga kita ya. Miss, aku udah bilang sama kamu tuh lagi hamil. Gak usah masuk kantor lagi. Kenapa sih pecicilan banget? Rel, tadi di guest house aku masakin buat kamu loh. Masakan kesukaan kamu. Pastikan kalian pulang dari pengadilan belum sempat makan. Iya kan? Nih.
Sorry Miss, aku belum lapar. Lagian kalau mau makan aku pinginnya masakan istriku doang. Sini, biar aku cobain dulu. Fitri, kamu tuh punya etika dikit dong. Ini semua kan buat suami kamu, bukan buat kamu. Apa bedanya sih aku sama suami aku? Aku sama Farel suami istri. Emang harus saling berbagi. Gimana Fit? Enak? Agak anyep rasanya. Ya ampun Miss, kamu tega banget sih ngasih makanan kayak gini sama suami aku. Kayaknya kamu harus banyak belajar masak lagi deh. Ini Miss, buat kamu aja. Kamu makan sendiri aja ya. Kasihan suami aku makan masakan kayak gitu. Jadi kita mau makan siang di mana nih? Lapar banget. Aku makan kamu aja. Lapar. Ini semua gara-gara Fitri. Anak itu tanpa sadar sudah menghancurkan kehidupan Kayla. Dan kalau didiamkan, dia akan semakin semena-mena. Lama-lama, dia akan menghancurkan seluruh keluarga. Well, bisa ke ruangan Papi sebentar? Iya, Pi. Ini saya kopinya. Fit, aku dipanggil sama Papi. Kayak pengen ngomong soal persidangan tadi deh. Ya udah, kamu hadapin aja ya. Tapi kamu janji sama aku, kamu mesti sabar. Jangan meledak-ledak ya. Lagian, kasihan papi kamu. Masa stres terus sih? Di sini kan kantor. Kalau kamu sama papi kamu berantem lagi, gak enak sama karyawan. Baik, Bu Farel. Sial, udah nyiapin buat Farel, nggak disentuh sama sekali. Justru Fitri yang celamitan. Nyebelin banget sih tuh orang. Ada apa, Pi? Rel, kamu bisa tolongin Papi sekarang ke kantornya Pak Herman, gantiin Papi. Karena Papi masih stres dari persidangan tadi. Iya, Pi. Tadi pagi memang berat. Sekarang Papi tenang aja, Pi ya. Papi istirahat aja ya. Biar aku yang wakilin Papi. Ya udah. Kamu pergi sekarang ya. Kok Papi kalem banget ya? Kirain manggil aku mau ngajak berantem lagi gara-gara kalah di persidangan tadi. Ternyata cuma mau nyuruh aku meeting. Ya Rel, gimana? Papi marah? Enggak kok sayang, nggak apa-apa kok. Papi nyuruh aku ke klien. Kamu aku tinggal dulu nggak apa-apa kan? Kalau kamu lapar, kamu makan duluan aja di kantin ya. Gak apa-apa aku sayang, aku masih bisa tahan. Ya udah, kamu ke klien dulu. Pulang dari sana kita makan bareng ya. Ya udah aku tinggal dulu ya. Ya, sukses ya. Iya sayang. Sambil nungguin Farel, aku ngetik proposal dulu deh. Kamu bisa tolong saya? Apa Om? Kamu sekarang juga berangkat ke kantor Sedaya. Tadi Farel berangkat ke sana untuk meeting, tapi dia lupa sama proposalnya karena dia keburu-buru. Ya. Alamat Sedaya ada di situ dan kamu berangkatnya naik taksi aja. Ya udah, aku berangkat sekarang ya Om. Permisi. Farel lama banget sih. Lapar nih. Apa aku duluan makan di kantin ya? Tapi kasihan Farel. Miska kemana ya? Apa dia nangis?
Terus ngadu sama mami, oma, dan papi kayak biasanya. Kebiasaan. Untuk lokasi syuting bisa kita ambil di indoor atau outdoor. Dan kalau Bapak ingin budgetnya tidak membengkak, kita bisa akal-akalin pakai teknik yang... Permisi. Miska, kamu ngapain di sini? Begini, saya kesini mau menyusulkan proposal ini. Tadi Pak Farel buru-buru, makanya hal penting seperti ini malah ketinggalan. Maaf, ini karyawan saya. Dan kebetulan saya mengandung anak dari beliau, Pak. Gila nih cewek, maksudnya apa sih? Ngapain dia pakai ngomong kayak gitu? Ya, Mama punya usul. Pasti ini bagus banget. Apa tuh, Mam? Miska kan sudah diusir ya dari sini. Nah, bagaimana kalau kita semua juga pindah ke guest house-nya Miska? Ingin tahu aja ya, apa reaksi Farel sama Fitri ya kalau kita meninggalkan rumah ini? Ide Mama bagus juga ya, Mam ya. Dan nanti kita juga bisa mengancam mereka. Kalau misalnya nih Miska nggak boleh tinggal di sini, ya udah kita tinggalin aja mereka selamanya. Ya udah, sekarang buruan kasih tahu Utama sama Miska juga ya. Rel, kok kamu bisa-bisanya sih pergi sama dia? Dari tadi aku lapar nungguin kamu makan siang. Tega banget sih. Kenapa? Farel nggak boleh pergi sama Miska? Terserah saya. Mau menunjuk siapa yang meeting sama Farel. Jangan lupa, Fitri. Saya pimpinan di perusahaan ini. Tadi ketemu di sana kok sayang. Bukan sengaja berangkat bareng di sini. Terus gimana hasilnya, Rel? Sukses? Gimana mau sukses kalau pikiran aku kacau, Pi? Aku tadi selama di meeting gak konsen gara-gara ucapannya Miska. Maaf, Rel. Tadi aku keceplosan. Tapi tadi kamu bikin malu aku, Miss. Kamu bisa nggak menempatkan posisi kamu? Kapan harus cerita atau enggak? Masa hal kayak gitu diceritain di depan umum? Kamu mau menjatuhkan aku? Tunggu. Memang apa yang dikatakan sama Miska tadi? Dia, Pi. Dia cerita di depan semua klien. Kalau dia lagi mengandung anakku. Ya? Gitulah rasanya, Rel. Dipermalukan di depan umum. Maksud Papi? Kamu sekarang merasa kesal dan marah kan? Itu juga perasaan Papi tadi sewaktu di persidangan. Ketika posisi Papi di pojokan, kalian berdua bukan membantu, tapi malah ikut menyudutkan Papi. Kalian berdua bukan membela Papi, tapi malah membela lawan, tanpa memikirkan perasaan Papi. Kalian berdua harusnya tahu, kalah di persidangan tadi itu sangat-sangat memalukan Papi dan Mami. Ngapain sih? Ngerjain kerjaan kantor? Tumben kok dibawa pulang kerjaannya? Kamu gimana sih, Mai? Nanti kalau aku lembur, kamu curiga lagi. Ya enggak lah, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Suami istri itu kan harus percaya 100%. Iyalah. Aku ke belakang bentar ya. Sebenarnya
dia masih suka ketemuan gak sih sama Lucy? Kok aku kepikiran terus ya? Jangan-jangan di belakang aku mereka masih suka ketemuan. Aku cek aja deh handphonenya. Siapa tahu deh SMS dari Lucy. Mai, ngapain kamu? Kamu ngecek handphone aku. Kamu bilang kamu sudah maafin aku. Terus kamu bilang kamu bisa percaya sama aku 100%. Tapi kamu ngapain ngecek-ngecek handphone aku? Aku ngerasa nggak dihargain kalau kamu kayak gini, tau nggak? Ya maaf lah Mas, aku cuma... Cuma apa? Percuma, Mai. Kalau kamu bilang kita bisa mulai semuanya dari lembaran baru. Kalau kamu nggak percaya sama aku, Ya udahlah Mas, aku minta maaf. udahlah. Aku juga nggak tahu kalau kamu masih berhubungan sama Rocky atau enggak. Enak aja kamu. Apaan sih ngomongnya kok nuduh aku kayak gitu? Ya makanya kalau kamu nggak mau dituduh, jangan nuduh dong. Mami, kita semua satu keluarga keluar dari rumah ini dan tinggal di guest house. Iya, Pi. Ya, Mami itu pengen kasih rasa sama Farel sama Fitri. Coba gimana rasanya kalau mereka itu ditinggal sama keluarga? Boleh juga, Mi. Ini untuk memberi pelajaran yang berharga buat mereka. Mendingan sekarang kita siap-siap. Ya, takutnya bentar lagi mereka kan pulang ke rumah. Kalau gitu, Oma panggil Maya, Bram, sama Kayla dulu ya. Kami telepon Miska ya, Pi. Biar Miska juga nggak kaget kita ke guest house. Iya, Tante. Miska, kami itu sekeluarga mau ke sana. Ya, terus terang aja kita tuh nggak tega sama kamu. Fitri itu betul-betul keterlaluan sama kamu, Miss. Ya, kita mau kasih pelajaran aja sama Fitri dan Farel. Biar mereka tuh tahu gimana coba rasanya kalau ditinggal sama keluarga. Ya? Itu ide bagus, Tante. Kalau gitu nanti biar aku beresin semua kamar-kamar di sini ya. Ya, sampai ketemu ya. Kenapa, Ma? Nadine, keluarganya Om Farel semuanya mau nginep di sini. Seru kan? Asyik, bakal seru banget dong, Ma. Dengar ya, ini kita lakukan demi keutuhan keluarga kita. Dan supaya Farel dan Fitri belajar dari kesalahan mereka. Ya udah, kalau gitu kita buruan aja. Ntar kita malah kepergok lagi. Yuk. Yuk. Jujur ya, aku masih sebel banget. Kalau nginget tadi kau pulang meeting bareng Miska. Ini semua rencana Papi, Fit. Papi sengaja nggak ngasih aku proposalnya. Biar si Miska bisa nyusul aku ke klien. Terus Miska bisa pulang sama aku. Ini trik Papi, aku tahu itu. Kamu sempat cemburu, Sanya? Enggak kok sayang, aku percaya sama kamu. Cuman aku gak habis pikir sama Miska. Tega-teganya dia ngomong di depan semua klien kamu kalau dia lagi ngandung anak kamu, Rel. Aku gak tahu deh, David. Itu disuruh Papi atau inisiatifnya sendiri? Aku gak tahu deh. Ini pasti inisiatif Miska sendiri. Mana mungkin sih Papi mau kamu dipermalukan depan klien. Mari semuanya, kamar-kamarnya udah disiapin kok. Ya rasa tuh ya mereka tuh Farel sama Fitri. Mereka pasti kaget dan nyesel banget tuh sampai rumah. Iya, Mam. Lia aja udah gak sabar nunggu reaksi mereka tuh gimana ya kalau tahu kita pergi semua begini. Sabar aja.
mereka pasti nyerah. Mereka mana sanggup jauh dari keluarga. Apalagi kalau mereka tahu kalau kita marah kayak gini. Assalamualaikum. Kok sepi banget ya, Rel? Mas, Mbak, maaf, tadi semuanya pada pergi. Bapak, Ibu, Mas Bram, Mbak Maya, Mbak Kaila, Oma juga. Semuanya, Mas. Kemana? Ke guest house, Mas. Katanya sih mereka nggak akan pulang ke sini lagi. Ya udahlah. Kunci gerbang mana, Pak? Udah sini biar saya pegang aja. Mas. Bapak kalau mau jaga aja. Saya lagi nggak mau diganggu, Pak. Saya permisi dulu, Mas. Mari, Mbak. Kamu kenapa senyum-senyum? Oh, aku tahu. Kamu sekarang ngerasa udah bebas merdeka, kan? Kamu tahu apaan sih? Yaudah sana kamu masuk kamar. Kasih waktu aku sebentar. Aku ada kejutan buat kamu. Ngapain sih? Ada deh. Farel sama Fitri tuh kok keterlaluan. Si Fitri lagi tuh makin kurang ajar aja. Fitri itu ya dari luar kelihatannya tuh alim, kalem, sopan. Padahal malah berbahaya. Pertama yang dia kuasain itu ya Farel dulu. Setelah itu keluarga. Lama-lama perusahaan mertuanya sendiri dia lahap. Masa seperti itu sih, Mah? Lihat aja ya, kamu itu jangan ngeremehin ya wajah lugunya si Fitri. Nanti kamu nyesel. Dari mulai sekarang kamu tuh harus waspada. Tapi kayaknya Mama betul deh, Pi. Fitri itu kan tahu kalau Farel itu akan menjadi penerus Retro. Lihat aja sekarang. Farel itu kayak dicucukkan hidungnya sama dia. Ya juga ya. Perempuan seluruh dia bisa mengendalikan banyak hal. Mami nggak dihubungin sama mereka? Enggak, Pi. Mami nggak ditelepon sama Farel atau Fitri. Kayla juga enggak, Mi. Kok mereka tuh adem ayem ya? Kok kita tuh nggak ditelepon, nggak dicariin, nggak khawatir sama kita semua? Fitri itu kayaknya seneng kita pergi dari rumah itu. Jangan-jangan dia itu ya mau menguasai rumah itu. Kayaknya kita salah ambil keputusan nih. Mereka bukannya sadar dan merasa bersalah, malah sampai kayak gini. Superman, sekarang boleh keluar kok. Waduh, istriku cantik banget. Wonder Woman nih. Kamu mau ngajak aku dansa? Ajarin aku dong. Gini, sini. Nih, tangan kiri di sini. Ya, nggak nyangka istri aku bisa seromantis ini. Kan diajarin suaminya. Aduh, malam ini cuma berdua, serasa dunia milik berdua ya. Aduh, jangan injek. Yaudah, sini.